melihat dari sejarah pabrik ini ya, pabrik Kutaperca ini tidak terlepas dari kebun biji yang di atas, tanaman Kutaperca sendiri. Nah, tanaman Kutaperca sendiri itu didirikan tahun 1885. Waktu itu masih di bawah penguasaan dari Kebun Raya Bogor. Tahun 1914 dimasukkan ke dalam lingkungan perusahaan perkebunan negara. Pabrik Kutaperca sendiri dibangun beberapa tahun kemudian atas prakarsa dari Tom Dahas. Nah, Semeter Bengkalai baru selesai tahun 1921 oleh H. Panenap, yaitu Administratur Perkebunan Cipetir saat itu. Sebelum pabrik ini menghasilkan produknya, sebetulnya produk Kutaperca sejak tahun 1856 telah masuk ke pasaran dunia setelah diketahui memiliki sifat-sifat yang cocok untuk pembungkus kabel dasar laut. Waktu itu produk Kutaperca diperoleh langsung dari tulihan pada pohon-pohon yang terdapat di hutan-hutan pegunungan kawasan Sumatera, kemudian Riau, Bangka, Kalimantan, dan Semenanjung Malaysia. Tahun 1927 pabrik Kutaperca mengalami kesuraman dalam pemasarannya karena akibat adanya kemajuan di bidang radiotelegrafi setelah diketemukannya komunikasi tanpa menggunakan kabel. Tapi dalam penggunaan lain ada peningkatan, yaitu untuk perawatan gigi palsu, kemudian pelapis luar balgolep, dan pengganti organ tubuh yang patah atau celaka ya. Nah, tahun 1975-76 ini pabrik dihentikan karena permintaan yang lesu. Setelah itu akhir tahun 85 ada perkembangan baru, ada beberapa konsumen yang meminta lagi pabrik untuk operasi. Kalau dulu itu kan tiang-tiangnya dari kayu ya, kayu bisa tinggi-tinggi, bisa besar. Nah, itu menurut sejarahnya katanya dulu itu yang bangun dari kayu itu dibakar sama pejuang-pejuang kita. Nah, setelah mengalami kebakaran yang hebat, pabrik direhab, direnovasi peralatan dan mesin-mesinnya untuk memenuhi permintaan akan produk Kutaperca itu. Nah, setelah tahun 66 ke sini, alhamdulillah pabrik Kutaperca berjalan, tapi tidak rutin tiap tahun ya, karena disesuaikan dengan permintaan pesanan ya. Perlu diketahui di pabrik ini untuk batu gilingan ada jumlah 9, dulunya 9, tapi yang bisa berfungsi itu cuma 2, yang ini nomor 1 sama nomor 2. Yang lainnya udah nggak dipakai, udah rusak karena ondelinya udah pada nggak ada. Jadi yang masih berfungsi adalah batu gilingan nomor 1, nomor 2. Nah, ada sejarah atau mitos tersendiri di pabrik ini mengenai batu gilingan itu adalah ada batu gilingan yang disebut sironggeng. Nah, dulu itu konon katanya sejarahnya ya, dulu waktu dibawa ke sini kan pakai pedati atau dokar lah, gerobak, tarik dengan kuda. Nah, kalau tidak diiringi dengan tarian sironggeng itu si kudanya nggak mau jalan, diam aja gitu. Tapi setelah diiringi dengan tarian sironggeng, dengan iringan tarian itu sironggeng, si kudanya mau jalan sampai di sini. Nah, mitos itu terus berkembang sampai ke sini. Batu itu ya yang 1 itu sampai sekarang disebut dengan sironggeng. Nah, itu sejarah sironggeng itu batu. Ada yang 1 itu agak kecil bentuknya, yang nomor 4 kalau dari sini itu disebut sironggeng. Sampai sekarang itu menjadi semacam legenda lah balik sini ya, sironggeng itu. Beberapa bulan ke belakang, sekitar tahun 2014, bulan September sampai Desember itu di internet atau dunia maya itu di Facebook itu heboh ya dengan adanya penemuan lempengan-lempengan berbentuk persegi, bentuk karet itu di daratan Eropa, pantai-pantai Eropa, di Inggris, di Denmark, di Swedia itu ditemukan di pantai-pantai yang terdampar di Eropa. Nah, itu ada ini kemungkinan
ada dua versi ya. Yang pertama itu setelah ditelusuri ternyata itu dari kapal Titanic yang berdaya dari Cheltenham, Inggris menuju New York, tenggelam kemudian di Samudra Atlantik tahun 1912. Nah, salah satu kargo atau muatan dalam kapal Titanic itu adalah guta perca. Itu lempengan guta perca yang ada merek Cipetir itu. Nah, itu beberapa puluh tahun kemudian si muatannya itu muncul ke permukaan, terbawa dengan ombak, arus air ombak ya, sehingga terdampar di pantai-pantai di Eropa. Kalau yang Miyazaki Maru itu kapal dagang Jepang yang berlabuh dari Yokohama menuju London, itu ditorpedo kapal selam Jerman. Itu waktu kejadian Perang Dunia ke-1 pertama ya. Sama itu juga muatannya, salah satunya adalah guta perca itu yang ada merek Cipetirnya itu. Jadi itu juga sama muatannya beberapa puluh tahun kemudian terdampar di pesisir pantai di negara-negara Eropa. Untuk produk guta perca sendiri dulu pada masa awal berdiri pabrik adalah berbentuk seperti ini ya. Ini jadi berbentuk persegi dan ada merek Cipetir. Ini masa awal-awal pabrik berdiri. Nah, kemudian kurang lebih tahun 25 sampai 30 itu bentuknya sudah berubah, itu bulat tanpa merek Cipetir. Jadi yang ini adalah pada awal berdiri pabrik masih ada merek Cipetir dengan cap Cipetir. Kalau yang sekarang yang bulat jadi tidak ada merek Cipetir. Ini diameter 20 cm, tebal 5 cm ini. Jadi polos tanpa ada merek Cipetir. Ini dari kurang lebih tahun 25 sampai dengan sekarang bentuknya sudah bulat. Jadi yang merek persegi tadi, yang bentuk persegi yang Cipetir sudah ditinggalkan, diganti dengan yang bulat ini. Efisiensi pengolahan atau pabrik mesin kemudian diganti dengan yang bulat. Kalau dulu kan mungkin yang ini yang persegi ini agak susah ya. Yang ini mungkin agak mudah dulunya diprosesnya. Jadi dibikin bulat. Dan juga mungkin untuk memudahkan dalam pengepakan ke dalam kaleng. Harapan-harapan untuk pabrik ini adalah kita ke depannya untuk tetap dipertahankan, diiringi dengan pertumbuhan penjualan atau pembelian dari konsumen. Karena untuk produk ini atau pabrik kita ini di sini ini satu-satunya di Indonesia atau bahkan di dunia. Jadi untuk produk sejenis itu tidak ada ya. Jadi kita tetap berharap supaya pabrik ini tetap maju, tetap berjalan lah normal. Karena sarana pengolahan masih tetap kita kuasai, kemudian area tanaman juga masih ada, dan teknologinya kita masih bisa, walaupun itu teknologi peninggalan dari Belanda ya. Nah, kemudian untuk produknya sendiri, banyak orang yang mengharapkan supaya di sini ini di produknya ini ditetapkan kembali merek Cipetir ya di sini ya, merek Cipetir, supaya menjadi identitas dari produk ini sendiri atau guta perca ini sendiri. Jadi intinya asli dari Cipetir lah. Ini kan polos, jadi kita kedepannya mungkin kita diusahakan lagi di sini, dicantumkan lagi merek Cipetir di sini. Itu juga harapan kita semua supaya produk kita lebih terkenal ya di dunia. Sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you.
feeling like this might be my time to shine with you.